Tekanan yang dilakukan Fiorentina membuat Inter harus beradaptasi dan menyerang dengan cara yang berbeda. Lalu apa adaptasi yang dilakukan Inzaghi? Dan bagaimana adaptasi ini bawa kemenangan bagi Inter? Temukan jawabannya di video ini. Setelah mainkan tim lapis kedua saat lawan Napoli, Inzaghi kini turunkan tim inti. Duet Lautaro dan Dzeko kembali isi lini depan. Calhanoglu dan Acerbi mengisi lini tengah dan belakang. Yang kurang hanya Onana karena kiper kini dipercayakan pada Handanovic. Yang patut diingat adalah posisi Acerbi, Barella, Dumfries, dan Di Marco yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Fiorentina pun sama dengan Inter. Setelah istirahatkan tim utama saat lawan Torino, kini Italiano mainkan semua pemain inti. Milenkovic, Amrabat, Bonaventura, dan Nico Gonzalez kembali masuk 11 pertama. Italiano menampilkan Fiorentina yang super agresif di laga ini. Mereka lakukan high block saat lawan mulai kuasai bola. Tekanan ini yang membuat Inter kesusahan lakukan build up. Merespon hal tersebut, Inter sendiri tak ingin segera melambungkan bola ke depan. Maka berbagai variasi build up dilakukan agar bisa keluar dari tekanan lawan. Misalnya dengan menempatkan Acerbi di tengah dan Barella di sisi kanan. Atau menempatkan Acerbi di tengah dan Dumfries di sisi kanan. Sayang berbagai variasi tersebut tak membuat bola secara teratur bisa dialirkan ke depan. Justru beberapa kali bola bisa direbut dan gawang Inter terancam. Seperti saat umpan Dumfries tak terjangkau Brozovic dan membuat bola dikuasai lawan. Untung tendangan Nico Gonzalez masih bisa dihalau oleh Bastoni. Mandeknya build up Inter ini pun terlihat dari data peredaran bola. Tercatat 229 umpan dilakukan Inter di daerah sendiri, dan hanya 105 yang dilakukan di daerah lawan. Maka di laga ini 4 atau 5 pemain Inter yang berjajar di depan jarang terjadi. Formula 2 penyerang dan 2 wingback yang sejajar lama minim dilakukan. Akhirnya melambungkan bola pun kadang jadi pilihan dalam build up. Untungnya kadang ini efektif karena Fiorentina tak pernah sisakan banyak pemain di belakang. Gelandang dan bek Fiorentina banyak maju sampai lini tengah untuk lakukan high block. Seperti pada cuplikan ini, 2 gelandang dan 2 fullback ada di lini tengah, sehingga hanya sisakan 2 pemain di belakang. Tentu ini taktik beresiko yang diambil oleh Italiano. Menempatkan hanya 2 dan paling banyak 3 pemain di belakang hadapi 2 penyerang bukan pilihan aman. Maka tidak aneh momen ini bisa terjadi. Saat kedua bek tak mampu halau bola, Lautaro bisa umpankan bola ke Dzeko yang tanpa penjagaan. Sayang finishingnya kurang apik sehingga gol tak tercipta. Tapi di sisi lain, high block ini buat Fiorentina unggul jumlah pemain saat serangan cepat dilakukan. Itu seperti yang terjadi di gol Fiorentina. Saat umpan Acerbi dipotong lawan, serangan cepat segera dilakukan. 3 pemain depan Fiorentina bisa langsung ada di pertahanan dan hadapi 3 bek. Ini kondisi yang tidak ideal bagi Inter karena jumlah lawan tidak boleh sama di pertahanan. Maka saat bola diumpankan ke kiri, 2 lawan 2 terjadi di kotak penalti. Pada momen ini, Bastoni tidak menjaga Nico Gonzalez yang di kanan, tapi ia merapatkan diri ke tengah ke Cabral. Tindakan ini sudah tepat karena sektor tengah dulu yang harus diamankan. Sayang crossing Ikone terlalu bagus. Bola mendatar dan melengkung sehingga bisa dijangkau Nico Gonzalez di kanan. Gol Fiorentina pun tercipta di awal laga. Tak hanya di pertahanan lawan, di pertahanan sendiri pun pressing ketat dilakukan Fiorentina. Misalnya saat Lautaro kuasai bola di lini tengah, bek tengah langsung lakukan pressing dan buat hanya ada 3 pemain di belakang. Hadapi hal ini, Inzaghi tidak bisa memainkan Inter seperti normalnya. Eksploitasi sisi lapangan dengan memajukan 2 wingback tidak bisa dilakukan seintens biasanya. Lalu switch bola atau memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain pun jarang terjadi. Maka ia harus beradaptasi. Pilihannya pun hanya satu, yaitu build up cepat dan eksploitasi panjang lapangan. Jadi Inter akan memanfaatkan jarak yang jauh antara bek dan kiper dengan banyak lakukan umpan terobosan. Misalnya pada cuplikan ini,
Saat satu bek mempressing Lautaro di lini tengah dan hanya sisakan dua bek di belakang, Barella maju dari lini tengah. Acerbi yang sadari hal tersebut tidak lakukan dribble dan memilih lakukan terobosan dari tengah. Terobosan dari tengah bisa efektif karena ada ruang panjang di pertahanan Fiorentina akibat jarak bek dan kiper terlalu jauh. Itu yang dimanfaatkan Inter merespon gaya bertahan agresif Fiorentina. Bahkan saat situasi pertahanan lawan lebih lengkap pun pola ini tetap bisa dilakukan. Misalnya saat Darmian lakukan terobosan dari tengah dan umpan tersebut bisa diterima Dzeko. Itu juga yang terjadi di gol pertama Inter. Asis gol pertama datang dari umpan terobosan. Hanya saja umpan Brozovic ini dibantu juga oleh miskoordinasi bek lawan. Saat Brozovic kuasai bola, Milenkovic tidak berposisi sejajar dengan tiga bek lain. Memang di sisi tersebut ada Dzeko dan Di Marco yang akan maju. Tapi harusnya ia melihat tiga bek lain yang berupaya membuat Lautaro offside. Brozovic yang menyadari itu mengabaikan permintaan umpan Di Marco. Ia memberikan terobosan ke Lautaro dan gol pertama pun tercipta. Untuk gol kedua itu datang dari pola biasa Inter. Seperti yang sudah saya bahas di banyak video Inter, Barella adalah sumber crossing di sisi kanan selain Dumfries. Maka di gol ini ia lakukan crossing ke kotak penalti dengan 4 pemain sebagai targetnya, yaitu 2 penyerang dan 2 wingback. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.